Halo Kay, halo Jose, selamat pagi. Halo. Ya, Beral hari ini nggak masuk ya. Jadi kita bertiga saja. Gimana Jose, kabarnya? Sudah sarapan belum? Dah, Kayak gimana Kay? Apa kabar dirimu? Misi terima lihat ada poster K-pop di belakang. Aduh, ngelek lagi sih Kay. Oke, yuk share screen dulu yuk. Hari ini kita masuk ke Oke, ke atas, Kay. Teori ekspresi boolean boleh dibuka ya. Nomor 2, modul kedua, Jose. Mhm. Ke atas. Iya. Mister bahas dulu mau teorinya ya. Tapi materi minggu lalu jangan sampai lupa ya, karena pasti juga akan tetap digunakan. Mana ini? Kita kita bahas detail nih ya, mumpung cuma berdua jadi enak ngebahas ini. Ada yang pernah bolehan nggak? Tapi bukan bolen ya. Ada yang pernah dengar bolehan nggak? Bukan bolen tapi ya, bolehan. Jadi sebenarnya kita hari ini belajar soal perintah berkondisi. Tapi kenapa harus dihubungin sama boolean? Boolean itu adalah perintah yang bentuknya logik. Logik artinya dia itu akan memberikan jawaban atau data dalam bentuk benar atau salah. Jadi atau ya benar atau salah, true or false aja. Jadi kita nggak tahu kepastiannya gitu ya. Nah, itu perlu dipelajari juga di dalam konteks perintah berkondisi karena kondisi yang kita akan gunakan menggunakan perintah benar dan salah. Karena pada dasarnya komputer hanya tahu true and false aja. Dalam kode biner kita sebut dengan satu dan nol, satu untuk true, nol untuk false. Jadi komputer cuma tahu benar dan salah. Nah, dalam perintah berkondisi itu benar dan salah, jadi nanti komputer itu akan mengecek sebuah pernyataan atau sebuah perintah dengan suatu syarat tertentu. For example, kita buat pertanyaan gitu. Ini permen bukan ya? Gitu. Kalau iya, oke. Misalkan preferensi permen. Butuh rekomendasi permen nggak gitu ya? Iya. Kalau iya, maka nanti direkomendasikan permen. Kalau enggak, mungkin dia akan rekomendasikan makanan lain. Nah, jadi perintah kondisi itu kita akan membuat sebuah kondisi untuk menanyakan, untuk membantu robot mengecek sebuah data, nanti dicek satu-satu, dan dia masuk ke true atau ke false. Nah, baik true atau false bukan arti benar-benar benar dan salah, bukan, tetapi dia mempunyai pilihan
untuk melakukan saat kondisinya benar apa, melakukan apa saat kondisinya salah. Ini seperti sebuah ide dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi masalah di dalam hidup kita atau kalian punya masalah tertentu, itu kan kita nggak mungkin benar dan salah kayak nilai matematika kan. Terus jelek terus kalian malah jadi sedih, bukan kayak gitu kan kehidupan. Kehidupan itu kan kalau misalkan kita ada masalah, terus kita cerna dulu masalahnya apa, habis itu kita cari solusi A gitu. Kalau solusi A nggak berhasil karena ada syarat yang kurang, kita ke solusi B. Kalau nggak ada, kita ke solusi C. Nah, itulah yang yang kita pelajari di dalam program yang namanya perintah bersarang. Jadi, kita mempelajari bagaimana sebenarnya otak kita juga bekerjanya seperti itu. Tapi lebih kompleks. Jadi, karena kita manusia dan diciptakan oleh Tuhan dengan sel-sel otak yang sangat bagus sekali, maka kita lebih banyak pilihan. Tetapi robot tidak punya banyak pilihan seperti kita karena dia sesuai programnya gitu ya. Nah, jadi kita memberikan pilihan kepada robot Python untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan kondisinya. Nah, sekarang syarat itu dibentuk dari apa? Nah, kalau secara manusia kita tuh bisa mendefinisikan semua masalah dan kita bisa langsung mendefinisikan ke dalam banyak data gitu. Tapi komputer nggak bisa, teman-teman. Komputer itu sangat sederhana. Jadi, dia hanya tahu benar dan salah aja. Jadi dia akan ngecek ini bagian benar atau salah. Bahkan kalau manusia kita bisa tahu loh, ya dia abu-abu gitu. Ada orang yang jahat, ada orang yang baik, ada orang yang di tengah-tengah gitu. Kita bisa lihat. Karena kita kompleks, kita bisa. Tapi robot nggak bisa, teman-teman. Robot cuma bisa true and false aja. Jadi kita harus kasih tahu pasti ini benar atau salah kondisinya. Nah, untuk membantu robot, kita punya beberapa simbol yang kita sebut dengan tipe data logis atau logika yang ngomongin soal benar dan salah. Kita compare deh. Waktu itu kita belajar soal angka ya, angka dan variabel gitu misalkan. Bilangan bulat. Kalau misalkan bilangan bulat kemarin kita pelajari, kita bisa kali, kita bisa kurang, bagi, tambah dan sebagainya. Dan langsung dapat nilainya ting gitu kan. Karena dihitung benar-benar bisa dihitung, kita bisa hitung dia ya dan keluar aja sesuai dengan teori perhitungan. Tapi di logis teman-teman nggak bisa, kita cuma bisa true and false, dia akan cuma cek benar atau salah gitu. Nah, cara mengekspresikan benar dan salah itu ada simbolisnya. Operasinya kalau dibilangan kali dan kurang, kalau di logis ada lebih besar sama lebih kecil, kalian mungkin kenal juga. Tidak sama dengan sama dengan. Sama dengannya pakai double gini. Artinya komputer untuk diajak membacanya. Benar nggak 5 itu lebih besar dari 2? Nanti komputer akan langsung mengecek dia bilang true. Tapi kalau misalnya kalian bilang 3 lebih besar daripada 7, komputer juga masih bisa mendeteksi dia bilang ini false gitu. Nah, data true and false inilah yang dibaca oleh komputer untuk melakukan tindakan berikutnya. Makanya kita butuh tuh ekspresi logis. Nah, simbolis apa saja atau operator apa saja pada logis ini? Nah, kita punya kalau dibilangan ada kali tambah bagi sama kurang. Kalau di logis kita ada lebih besar, lebih kecil sama dengan, tidak sama dengan. Tidak sama dengan pakai tanda seru sama dengan. Kurang dari sama dengan, lebih besar sama dengan. Itu saja operasi logis yang kita mungkin lakukan. Ini kenal kan? Simbol-simbol ini sebagian besar kenal. Cuman kalau di komputer atau di Python ada sedikit aturan ya. Kayak tidak sama dengan biasanya kita kenalnya dari seperti ini. Tapi di komputer jadi tanda seru sama dengan. Kalau lebih besar sama dengan kalian kenalnya begini. Tapi di komputer definisikan lebih kecil sama dengannya di setelahnya. Seperti itu Jose sama Kay ada pertanyaan tidak? Oke aman ya. Nah, terus ini belum masuk ke eh, perintah kondisi, teman-teman. Itu baru perintah operator dalam bentuk perbandingan benar dan salah saja. For example nih ya, kalau misalkan nanti kalian disuruh untuk menginputkan data, terus di toko ternyata ada 100 pas kalian masukin, oh di sini 50, persediaan 50.
Nah, terus ternyata banyak minimum itu harus minimum di dalam ini stok ya biasanya di toko. Stoknya harus 50. Kalau dia bilang 50 kayak gini, pengirimannya akan dilakukan atau tidak? Pengiriman dilakukan kalau apa? Kalau di tokonya lebih kecil daripada banyak minimum. Kalau ternyata di tokonya 50, berarti kan sama tuh. Dia nggak lebih kecil. Berarti dia akan keluarin false. Nggak perlu kirim. Stoknya masih sama. Tapi kalau satu aja, dia bilang 49 misalkan, pas dicek sudah kecil, pasti dia akan kasih reminder untuk pengiriman dilakukan karena stoknya sudah berkurang gitu, teman-teman. Oke ya. Itu tapi masih dalam bentuk ekspresi boolean aja baru logisnya. Sekarang kita masuk ke logis campuran. Jadi yang tadi adalah ekspresi boolean logis sederhana, lebih besar, lebih kecil, sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar sama, sama lebih kecil sama. Dan mereka bisa dicampur kondisinya dalam tanda kutip dia kalau punya lebih dari satu syarat. Kalau kalian punya lebih dari satu syarat, silakan gunakan campuran logis pakai and dan or. Kapan kita pakai or dan kapan kita pakai and? Salah ini kebalik saya nunjuknya. Kalau pakai and, kondisi kedua-duanya harus benar dalam waktu yang sama. Misalkan, for example, Miss Yutri minta tolong ke kalian untuk ambilin pensil dan pena. Dan kalian cuma ambil pena, maka Miss Yutri bilang salah. Kenapa salah? Karena saya mintanya dua, pena dan pensil misalkan. Tapi dalam kondisi or, kalian mau misalnya bilang, tolong ambilkan pena atau pensil, terus kalian ambil satu, itu sudah cukup benar. Jadi perilaku atau kondisi dikatakan benar kalau dua-dua kondisinya benar untuk N. Kalau untuk or salah satu benar aja udah cukup untuk membenarkan sebuah logis ekspresi campuran. Begitu ya. Oke, jadi ada and dan or, lebih besar lebih kecil itu harus diingat. Lalu kita ngomongin soal yang namanya kondisi bersyarat. Apa itu kondisi bersyarat? Yaitu sebuah perintah di mana robot akan diberikan pilihan berdasarkan ekspresinya, ekspresi logis. Kalau benar, dia akan melakukan sesuatu tindakan. Kalau salah pun dia melakukan sesuatu tindakan atau malah berhenti. Nah, gimana bentuk template-nya? Misalnya langsung kasih template ya. Jadi kita bisa gunakan if saja. Nah, ekspresi benar di sini harus true dulu, baru dia akan melakukan tindakan 1 sampai 3. Kalau misalkan dia false, dia langsung berhenti karena tidak ada perintah apapun setelahnya. Atau kondisi kedua, di mana kita punya ekspresi benar, dan dia akan melakukan tindakan 1, dan else membantu kita untuk melakukan tindakan kedua, yaitu tindakan saat ekspresi benar ini jadi salah atau false. Jadi kalau false dia langsung ke else dan langsung tindakan kedua gitu. Itu perbedaan if doang sama if dan else. Kalau else doang ada nggak? Nggak ada ya. Else itu menolak ekspresi benar pada kondisi. Kalau else tidak tambahkan apapun. Dia hanya menolak ekspresi benar yang ada di if. Sehingga else selalu berjajar dengan if. Dia sepasang. Begitu ya. Ada pertanyaan tidak? Kita coba contoh dulu satu, nanti baru kita cobain kodenya. Nah, ini template-nya harus benar ya. Jadi tindakannya harus maju sedikit dari if atau dari else. Terus ekspresi benar harus diakhiri dengan titik dua. Itu sudah template yang nggak boleh nggak dilakuin. For example nih, kita akan menginputkan sesuatu sebuah rasa favorit. Kita buat lower biar kalau kondisinya vanilla di sini pakai lower, maka kita gunakan lower semua. Jadi kalau ada yang nulis vanilanya V besar, nanti langsung dibuat lower jadi tetap benar. Kalau misalkan ternyata dia suka vanilla, kita akan rekomendasikan cheesecake spesial kami. Jadi kalau rasa ini di compare di sini dan sama dan true, berarti dia akan mencetak rasa cheese spesial kami. Seperti ini contohnya.
Tapi kalau ternyata dia nulisnya bukan vanilla, di sini for example dia nulisin coklat, maka dia akan direkomendasikan walnut cake gitu. Jadi ada tindakan yang berbeda di if dan else berdasarkan kondisinya, rekomendasinya. Ada pertanyaan atau tidak? Oke, sekarang boleh share screen dan boleh cobain bagian pertamanya. Nomor satu boleh dibuka, oke. Oke, Jose, mantap. Lanjut, Jose. Silakan dipilih tentang boolean. Apakah boolean bisa menerima numerik 0123? Oke. Kalau bisa, silakan di checklist. Kalau enggak, lompat ke dua. Tidak bisa, Ke, karena dia true and false aja. Sehingga nomor dua juga pasti salah. Boolean itu hanya true and false. Benar. Yang keempat benar gak? Benar. Kondisi bisa benar atau salah. Benar dan salah itu bahasa Indonesia dari true and false. Silakan di answer maju ke nomor 2. Oke, silakan boolean operator lebih besar seperti apa, lebih kecil sama dengan or dan and. Tarik aja dari yang kotak putih ke arah yang abu-abu. Tapi harus yang cocok. Kalau nggak cocok definisinya jangan dipilih. Nah, di situ ada pakaian ya, Jose. Dan dua-duanya berarti harus benar. Nah, di nomor 4, di situ dia inputin, ditambahin sama password pribadi kamu, bla bla bla. Nah, terus di dalam bookletnya dia bilang kalau dia masukin switch store satu-satu, ternyata passwordnya true. Dia keluarin true-nya. Nah, berarti di sini belum ada, ini baru boolean aja ya. Ada suatu boolean operator yang harus ditambahkan. Nah, kira-kira ditambahinnya di mana? Pasti hubungannya ada yang dengan switch store ya, Jose ya. Oke, lebih besar yang mana lambangnya, Ke? Ya, lebih kecil. Oke, sama dengan. Oke, answer number 3. Yang mana harus ditambahin dan lambangnya apa? Hubungannya sama switch store ada di mana? Satu, dua, tiga, atau empat? Jose. Ya, yang tiga. Nah, terus password harus ditambahkan sebuah operator apa dengan switch store sehingga dia bilang true. Kalau benar, dia masukin switch store ternyata true. Berarti simbolis apa yang cocok di situ? Dia harus mengecek dan bilang true kalau apa lebih besarkah, lebih kecil, atau sama, atau tidak sama. Jose, itu caps lock semua, caps lock matiin dulu, kayak. Berarti apa ini? Passwordnya harus sama atau enggak? Kalau kita bilang true-true itu benar berarti, Jose. Coba open mic. Hmm. Kapan kita harus bilang password sama switch store itu benar? Kalau passwordnya adalah switch store gitu kan. Hmm. Berarti apa operatornya? Apakah sama dengan, tidak sama dengan, atau lebih besar atau lebih kecil? Operator mana yang cocok? Em, Sama dengan. Sama dengan. Masukin aja sama dengannya di sini. Double ya sama dengannya. Sama dengan. Oke. Terus kamu ambil panggil lagi oke, variabel oke ini harus dipanggil untuk dapetin true atau false setelah petik ya. Setelah petik, kamu buat koma, koma dulu, terus panggil si oke. Dah, coba play. Kamu boleh masukin yang salah ataupun yang benar, sama aja. Yes.
nomor 6 ini dia sudah tambahkan lower-lower ya, udah oke banget. Nah, cuman di stopnya itu ada sebuah syarat bolehan yang harus dilengkapi. Ingat di sini ada dua hal yang harus dibandingkan dan dia kasih satu contoh kue dan coklat lalu terus. Maka bolehan apa yang cocok di sini? Tentu saja ini pasti pakai campuran ya. Kalau dia dapat kue dan coklat, nanti dia akan bilang terus. Oke, sudah masuk ke nomor 5 ya. Miss Fitri akan bahas nomor 5 sekaligus 6. Joseph, Miss Fitri tutup dulu. Bentar. Oke, kalian sudah sampai 5 dan 6 dan itu bagus sekali. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini kan ada Catsmith ya. Catsmith di sini adalah sebuah login aja, variabel login doang. Nah, variabel login ini akan digabung sama input masukkan passwordmu. Jadi ini seperti sebuah akun. Nah, di dalam oke tadinya itu tidak ada sama dengannya. Jadi kalau kalian lihat dari hasil output ini, dia memasukkan switch store 111 dan menghasilkan nilai loginnya true. True itu sebuah nilai atau sebuah keputusan dari robot untuk membandingkan inputan dengan ini kayak syaratnya lah ya. Nah, pertama ya kita perlu untuk membuat sama dengan di Switch Store karena si robot harus mengecek benar nggak passwordnya sama gitu. Kalau iya, maka kita akan bilang true. Kalau enggak, kita akan bilang false. Kita cobain aja. Jangan lupa dipanggil variabelnya. Kalau nggak kepanggil, ya kita nggak bisa outputin nilainya. Misalnya saya bilang oke aja misalkan. Dia akan bilang oh false kenapa? Karena oke-nya dibandingin. Oke adalah variabel input di password. Input kita itu disimpan di password. Passwordnya dibandingkan di switch store. Oke bukanlah sama dengan switch store. Jadinya dia akan bilang false. Kalau saya bilang switch store 111 maka dia pasti bilang true karena dia ngecek dan sudah benar. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, aman ya? Nanti boleh dicek di chat Zoom-nya. Aduh, di chat Zoom-nya, bentar. Aduh, bentar. Di chat Zoom-nya masih terkirimin. Ini nggak terlalu sulit ya. Nah, di bagian nomor 6, di bagian nomor 6 itu awalnya cuman ada di stop itu tidak ada apapun ya. Nah, kita sudah perlu untuk menambahkan boolean operator. Tentu saja, karena di sini outputnya sudah kue dan coklat dimasukin baru bilang true, maka ini artinya dia harus memasukkan dua-duanya. Yang paling populer di antara sweet store. Kue coklat, kue jenisnya kue dan rasanya coklat itu adalah yang paling diminati. Nah, berarti kan ada dua syarat. Kategorinya harus kue dan rasanya harus coklat. Karena dua-duanya harus dipenuhi, maka kita pakainya N bukan pakai OR. Lalu jangan lupa istopnya juga harus dipanggil di print out biar kelihatan nilainya. Nah, misalkan saya akan masukin tipenya eh eh misalkan es krim gitu ya. Terus rasanya tetap coklat. Coba kalian lihat. Nah, dia akan tetap bilang false karena di rasanya benar tapi di kategorinya salah, jadi tetap salah dalam operator campuran N. Tapi kalau saya masukin benar-benar dua-duanya, maka dia akan bilang true gitu. Ini kok ada yang salah ya? Coba nanti dicek dulu dua kali ya. Ini kok tadi nggak hijau perasaan saya.
Jadi ada operator sama dengan pengecekan sederhana dan juga operator campuran. Jadi campuran nggak mungkin nggak barang sederhana ya. Jadi biasanya dia harus barang sederhana dan menjadi tambahan syarat baru. Boleh share screen? Oke, Jose nomor 7 ya. Justru di situ dia bilang gula-gula kue kering kan. Nah, berarti dia punya nanti ada variabel syarat bolehannya ada dua. Pertama dia akan cek kue kering, yang kedua dia cek harga. Nah, ingat harga itu number, makanya pakai INT input itu udah bagus banget pilihanmu. Ya, udah bagus banget pilihanmu. Nanti tambahin satu variabel untuk mengecek dua hal pakai N juga berarti ya, Jose. Ya, tambahin di stopnya, oke. Nah, terus punya variabel baru misalkan promosi ya. Variabelnya pakai promosi aja Jose di bawahnya. Kamu lihat di nomor 6 yang e-stop deh. Nah, mirip kayak gitu dia. Boleh di play dulu, tapi di play dulu, jangan nanti hilang. Hilang itu kalau kamu langsung ke nomor 6 kalau nggak di play dulu. Coba nomor 7 dibuka. Oh, nggak hilang. Untung aja nggak hilang. Di play ya, nggak selalu beruntung sih. Tapi kadang-kadang langsung hilang, Jose. Jadi, oke, tinggal dimasukin aja dua kali ya. Oke, mirip. Nah, itu dia e-stopnya. Terus jangan lupa ya, berarti punyamu yang pertama harus dibuat lower juga. Tapi untuk yang harga nggak perlu. Oke, kayaknya juga udah sampai situ ya. Kita bahas nomor tujuhnya. Sebentar. Oke, kita bahas ya. Ini kenapa sih? Hmm. Oke, nah jadi teman-teman itu mirip banget nomor 7 dengan nomor 6. Yang pertama kalian buat input kategori, tapi di sini Miss Fitri nggak pakai lower ya. Harusnya sih gunakan lower, tapi nggak pakai lower juga aman sebenarnya. Harusnya sih pakai lower ya. Cuma kalau pakai lower takutnya salah. Karena ini sudah dicocokin. Harusnya pakai lower kategorinya. Tapi kita coba aja deh kalau pakai lower gimana. Kayak gini. Tapi kalau harga nggak pakai, karena kan nggak ada angka besar dan angka kecil ya. Adanya angka lebih tinggi sama lebih rendah. Nah, kita punya sebuah variabel promo atau promosi bebas yang dimana syaratnya dua, yaitu kategorinya harus kue kering dan harganya harus kurang dari sama dengan 500. Nah, kalau misalkan kita sudah buat INT ya nggak usah pakai petik lagi 500 ya udah jelas lebih kecil sama lebih besar dari number. Jadi nggak boleh pakai yang nggak number. Jadi kalau misal belum number kita harus paksa jadi number dulu. Kemudian promonya jangan lupa untuk di print out di print bawahnya.
Udah begitu doang. Jadi mirip sama nomor 6, tetapi harga di bagian harga itu numbering. Pas kita masukin gula-gula, kita benerin dulu ya. Kue kering, kue kering kayak gini. Harganya misalkan 400-an. Terus, tapi kalau misal kita bilang sponge eggs, misalkan sponge cake. Nah, terus harganya ya misalkan di atas itu dia akan bilang false gitu. Pakai lower pun tetap benar. Nggak pakai lower pun benar, tapi lebih bagus pakai lower. Itu nomor 7. Nomor 8 kita bahas juga sekalian. Terus kita kirim chat Zoom ya, yang nomor 7. Di nomor 8, nah kita punya sebuah keinginan tanpa gula. Nah, ternyata keinginan di sini kita ngomongin sebuah makanan yang ada kadar dietnya, yaitu tanpa gula, tanpa lemak, tanpa gluten. Nah, di sini kalaupun satu aja, kata dia satu permintaan cukup disebutkan aja. Jadi kita nggak perlu pakai N di sini, kita pakainya or aja. Nah, keinginannya kita input aja langsung keinginan. Terus titik dua sesuai dengan input yang ada di booklet. Kemudian jangan lupa keinginan harus dibuat lower. Ya, jaga-jaga aja. Kemudian kita punya cek ya, misalkan cek aja. Atau kalian mau pakai variabel diet juga boleh. Atau cek diet boleh juga. Masih oke lah. Nah, cek diet ini digunakan keinginan yang saat sama dengan yaitu tanpa gula. Tanpa gula, or ya jangan pakai N. Kalau pakai N nanti semuanya harus terpenuhi. Kalau pakai or, salah satu aja udah cukup. Tetap variabel keinginannya dipanggil ya. Tanpa lemak, tanpa gluten. Nah, kalau sudah selesai, nanti kita print out deh. Dia bilang tawarkan produk khusus diet true. Nah, true-nya diambil dari cek diet. Nah, udah deh, kita coba play tanpa gula, tanpa lemak. Nah, jadi walaupun cuma satu soal doang yang disebutin sudah cukup untuk membantu kita menjawab benar atau salahnya. Itu untuk OR ya. Oke, silakan selesaikan sampai nomor 8. Nanti kita bahas bagian kedua masuk ke dalam condition. Keinginan jangan lupa pakai titik dua Jose. Ini sudah di nomor 7. Oke. Jose langsung subscribe kembali ya. Ayo nggak boleh digabung, Jose. Keinginan tanpa gulanya dalam tanda petik sendiri, ornya di luar petik. Buat lagi variabel keinginan, buat or lagi, buat tanpa lemak.
buat lagi or lagi, buat variabel lagi, gitu. Yang ketiga. Oke, buat or lagi, buat itu lagi, buat oke, oke, sejauh ini bagus sekali. Oke, coba di bintangnya kerjaan dulu selama nungguin Ki dulu ya, Jose ya. Iya, betul. Harusnya ada harganya Jose. Jose lagi, Ki. Masukin 2 kali aja ya, Ki. Yang keinginan satu lagi, Ki. Ya, jangan lupa dibuat keinginan lower. Buat variable set diet. Tanpa gulanya, T-nya nggak pakai besar ya. Iya. Iya, tapi nggak tambahin T besarnya, T besarnya nggak dihapus. Oke. Tanpa lemak, tanpa gluten. Tapi pada tahu gluten nggak sih? Jose tahu gluten nggak? Oke, tahu gluten nggak? Oke. Nggak. Gluten itu tepung terigu yang kalau kalian pernah mainan, saya tapi nggak tahu kalian pernah main mainan apa nggak. Or dulu dong. Or dulu baru keinginan. Oke. Kalau kalian coba ulenin sebuah tepung terigu, terus kalian basahin sampai tepung terigunya habis, itu lama-lama ada kayak sebuah adonan yang nggak bisa hilang dengan air.
Nah, itulah kenapa kita nggak boleh banyak-banyak makan hal-hal yang banyak terigunya karena si lengket itu bakal nempel ke dalam usus kita. Nah, itulah yang kita sebut sebagai gluten. Jadi sesuatu yang bertepung itu pasti ada glutennya. Nah, gluten itu sering banget nempel di usus kita kalau kita sering banget. Kalau nggak sering sih nggak apa-apa, teman-teman. Yang nggak boleh itu kalau sering. Kalau sering kan jadi banyak tuh. Jadi dari genggaman itu akan dapat sekitar segede apa jempol gitu glutennya. Dan itu nggak bisa hilang cepet gitu di dalam pencernaan kita. Kalau misalnya itu kerasa banget. Kalau misalkan makannya terlalu banyak tepung pasti nggak ini nggak bagus di badannya. Mana nih? Itu soalnya kayak ada salah di or yang ya di situ. Terus tutup dulu dong. Nah, coba lagi. Oke. It's not defined. Kamu cek dietnya jangan pakai sama dengan di nomor 3. Cek dietnya sama dengannya sekali aja di sebelah ujung. Ujung, nah itu. Kalau di situ variabel dia, jadi nggak perlu diduain gitu sama dengannya. Yang pakai sama dengan itu di dalam ekspresi boolean saja. Kalau variabel nggak perlu pakai 2 kali, pakainya satu. Ya, cek 1 kali lagi. Oke, good. Kita masuk bagian 2 ya. Jose bagus sekali sudah sampai bintang 2 ya. Ini kita tutup dulu ya Jose ya. Kita masuk bagian 2. Kita bahas ekspresi logis boolean. Ekspresi bersyarat. Ekspresi bersyarat di nomor 2. Oke, silakan deh langsung share screen aja. 1 sampai 3, 4, 5, 4, 5 nanti bahas sama saya, 6, 7 bahas sama saya. Silakan share screen dulu. Saya udah bahas yang if else soalnya. Oke, oke di situ if tanpa else boleh. Logis bisa. Kata if dan else boleh juga kan? If dan else boleh, if tanpa else boleh. Apalagi campuran sama sederhana digabung bisa kan?
Oke. Oh, if dan else nggak bisa masuk karena else-nya dianggap satu, teman-teman. If dan else-nya jangan dipakai. Logis sederhana masuk ya, Jose. Logis campuran dan logis sederhana masuk. Oh iya, operator kondisi digunakan untuk memilih perintah yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil ekspresi juga benar. Oke, coba di answer. Oh, hanya ekspresi logis sederhana nggak masuk. Kan ada campuran juga. Hanya ekspresi logis sederhananya nggak masuk. If dan else, ingat Miss Fitri nggak masuk deh. Else-nya dianggapnya sendiri soalnya. Tapi coba dulu. Oh, berarti if dan else-nya masuk juga. Wah, Diki udah cobain tanpa else nggak masuk ya. Oke, silakan mengetik berikutnya. Gimana? Oke, sudah empat ya, Oke, sama Jose. Itu juga sudah empat. Oke, Miss itu tetap ya. Kita bahas empat sekaligus lima. Oke, di situ sudah belajar soal if dan else ya.
Oke, di sini pertama dia menanyakan sesuatu, yaitu apakah ini pertama kali Anda masuk di Sweet Store? Itu artinya dia ingin membuat sebuah produk di mana ada sebuah promosi berdasarkan dia pengguna pertama atau tidak. Ya, kalau kita jawab iya, maka dia sudah siapkan diskon 40%. Jadi pastikan operator bolian yang digunakan itu sama dengan. Nah, kalau tidak, dia langsung ke arah else dan langsung melihat tindakan di else tersebut. Yaitu diskonnya cuma 10% aja. Itu yang nomor 4. Silahkan share screen. Yang nomor 5, ada input ya di situ berapa besar yang ingin dikeluarkan untuk hidangan penutup. Nah, di sini jangan lupa untuk memastikan bahwa harga max atau harga itu harus selesai INT input atau numbering. Kemudian dia punya sebuah kondisinya lumayan panjang. Yang pertama, kalau dia kurang dari 500 koin, maka kuil delese yang akan direkomendasikan. Nah, pastikan dia tidak ada sama dengan not inclusive, berarti dia nggak masuk. 500 itu nggak masuk ke dalam syarat. Terus syarat kedua, 500 sampai 1000, berarti kalau dia bilang 500 sampai 1000, dia inklusif. Inklusif artinya kalian boleh pakai sama dengannya, dan 15.000 masuk ke dalam syarat, dan juga 1000. Baru lakukan tindakan kamu bisa mencoba kue rahasia. Kalau dia sudah dapat lebih dari 1000, maka nikmatilah kue lava dan blueberry. Udah deh, dimasukin deh, cobain masukinnya angka ya. Masukinnya angka, jangan sampai bukan angka. Udah bisa terkirim kan yang satunya ya? Oke, tinggal ngirim yang nomor 5, 6, 7 kita bahas bersama. Silahkan, share screen. Bad inputnya karena nggak ada titik dua di akhir, Jose. Template-nya juga tetap harus diingat ya. Di mana? Di paling terakhir setelah 1000 max. Harga max 1000 itu harus dia tambahin yang baru. Masih checklist ya. Itu di 500 sama dengannya, oke, masih ada sama dengan di nomor 1. Yang nomor 2, 500 yang nomor 2 baris kedua, itu ada sama dengan harusnya nggak ada lagi. Oke, Jose, bagus. Apa? Jikanya ya dihapus dong. Kita nggak pakai bahasa Indonesia di dalam Python.
Iya, yang itu titik duanya nggak ada. Siapa Kay? Sama dengan bukan titik dua yang dihapus, sama dengan yang dihapus. Dia nggak not inklusif, jadi 500-nya nggak masuk di dalam kue delese. Jika, jikanya dihapus Jose. Nah, ya coba ya. 500 di nomor 2, yang nomor 2 itu not inklusif, jadi nggak sama dengan. Sekarang kita ke nomor 7, tunggu dulu Jose sedikit. Itu sama dengannya dihapus Jose, kalau enggak masih salah. Pinky dipencet. Pinky. Pinky itu button, nah ya. Sama dengannya jangan dipencet lagi dong. Oh udah ya. Oh sip. Oke, cek resip mantap. Nomor 6 ya dan 7 sekaligus. Nah, ini sudah punya informasi bagus nih. Tapi jangan tiba-tiba masukkan tinggimu nggak ada perintah apapun di depannya dong, oke? Okay? Kamu udah bagus tuh kok itu idenya. Tapi perintahnya ketinggalan, ada yang lupa itu. Oke, di nomor 6 kalian sudah ngeh ya kalau di situ kalian harus membuat sebuah input. Nah, si inputnya jangan sampai ketinggalan dong. Ya, masukkan tinggimu, masukkan beratmu. Dua-duanya ngomongin soal angka. Kalau misalkan nanti ada kondisi dari angka tersebut, selisih ya, selisih dari bentuk berat dan tinggi, itu akan merekomendasikan kue apa yang kita akan direkomendasikan kue apa berdasarkan si selisih tinggi dan berat badan. Jadi kita punya input berat badan, tinggi badan sama berat badan. Tinggi badan sama berat badan ini pakai INT karena dua-duanya numbering. Lalu kita punya selisih tinggi dan berat badan. Kemudian selisih tinggi dan berat badan itu di-compare. Kalau dia lebih dari 100 masih enak, masih sehat, jadi boleh tuh makan croissant dengan krim. Tapi kalau misalkan enggak, else-nya berarti kurang dari 100 atau sudah 100 ke bawah, ke atas ya, ke bawah ya. Berarti sudah bagus. Oh, yang tadi enggak bagus dong ya, berat soalnya. Berarti, oh enggak ya, benar-benar. Croissant krim kalau lebih dari 100 bagus ya. Jadi boleh croissant dan krim karena beratnya normal. Kalau misalkan dia di bawah 100 berarti harus mulai diet karena mouseberry harus coba kue yang bisa dimakan adalah mouseberry. Jadi selisih itulah yang menjadi indikator syarat dalam pemilihan rekomendasi kue untuk kesehatan tubuhnya. Itu yang pertama di nomor 6. Gampang ya. Di nomor 7 itu dia akan masukin umur atau usia. Tentu saja berarti kita akan gunakan INT input. Lalu di sini masukkan umurmu. Kemudian orang-orang di bawah umur 30 memberi es krim pistachio. If umur di bawah kurang dari tidak inklusif ya 30, maka kita print out-nya adalah apa nih? Orang-orang usiamu biasanya mendapatkan es krim pistachio. Langsung pakai petiknya aja, kopinya boleh. Petiknya petik dua nggak apa-apa. Terus dia bilang kalau 30 tahun ke atas belinya dark coklat ya karena udah tua gitu. Langsung pakai else aja, nggak usah pakai syaratnya. Langsung menolak ekspresi atasnya. Pakai print lagi sama. Gampang ya. Tuh, udah. Nggak ada lagi yang dikeluarin. Oh, ayo berbelanja. Apapun hasilnya, tawarkan. Ini kayak sales marketing kan. Tawarkan, ayo berbelanja. Ayo berbelanja, tanda seru. Jadi apapun hasilnya, dia akan kasih rekomendasi untuk berbelanja. Kenapa ini? Titik duanya ke bawah ya. Harusnya enggak. Misalkan 30 coklat dan ayo berbelanja. Kalau 29 masih ditawarin yang kue eh, yang ada krim-krimnya.
Itu deh. Ada pertanyaan atau tidak? Materi di modul pertama emang lebih gampang ya. Apalagi kalau cuma berdua nih jadi lebih cepet kita. Jadi abis ini kita cari-cari game. Atau kita cari-cari apa ya? Kalau coding lagi kan bosen ya. Jadi kita cari-cari game aja terus. Terus kan ada game bingo, tapi belum tahu aturan permainan nggak ngerti. Nanti coba kita bersama main. Silakan share screen, kok belum ada yang share screen? Oke, else-nya oke. Jose, share screen Jose. Hmm. Oke, masukkan ininya, kan beratnya. Good. Oke, bagus sekali.
bagus. Good job. Ini Jose. INT input ya, karena itu nambarin umur usia. Jose langsung print out. Oke, cobain bintang. Oke, mana yang false, mana yang true. Nggak harus sama persis ya dia. Ada dua, tiga, tiga gitu enggak ya. Oke. Yang menurut kamu false ya false terus terus. Tapi bisa aja sama. Oke. Lanjutin oke. Jose cek. Oh ya berbelanjanya A-nya besar. Terus di printnya di ujung. Ya, coba play. Sudah, Jose. Oke. Yang jelas ya, eh yang true 4 kilo true lah. Sama kan bener. Terus 24 kurang dari 12 itu ya salah lah, ya kan? Lebih 99 lebih besar daripada 450 benar. Iya, gitu aja. 1.500 lebih besar dari 2.000 salah apa benar? Kalau salah taruh di false. Len, wafers, wafers itu ada 6 huruf ya. 6 huruf lebih besar 6 dari 10, benar nggak? Gluten tidak sama dengan susu, benar nggak? Ya, 15 lebih dari 5 dan 10 lebih dari 5, benar nggak? Oke. Udah ada di answer. Oke.
Yuk, kita bermain dulu. Sebentar. Kita stop share ya. Wih, keren banget nih kalian. Sudah menyelesaikan if then else. Ada pertanyaan nggak by the way? Hmm, minggu kali. Oke, kita mau main bingo ya bertiga. Tapi Mbak Citra nggak pernah main. Ada yang pernah main bingo nggak? Misalkan ada biasanya kotak 55, tengahnya ada free, gratis, atau bebas. Setiap kotak berisi ketentuan misalkan 1 sampai 75. Oke. Bola atau angka yang diundi. Satu set angka 1 sampai 75. Biasanya dalam bola atau kertas undian. Seorang memimpin permainan akan mengundi angka secara acak. Misalkan B12, G57. Pemain akan menandai angka yang sesuai di kartu bingo mereka. Jika ada, tujuannya adalah untuk menjadi angka yang membuat garis penuh yang bisa. Oke. Letter politik. Permainan berhasil langsung beres bingo. Oke. Oh, oke. Jadi kita buatnya 55 aja ya. 5 ya. Kita jangan besar-besar dulu. 20-an. 20 aja ya 20. 20. 20. Sebentar. Bisa dibuat versi cetak atau digital pakai PowerPoint kan oke. Jadi setiap orang boleh siapin kertas, buat sebuah kotak-kotak 5 kali 5. Terus abis itu kalian buat 55 kayak gini. Nah, kita pakai angka, kita nanti acaknya pakai random aja nggak apa-apa. Pakai random, terus kita pakai acak angkanya. Dari 1 sampai 20 dulu, bebas ya, naruhnya bebas. 5 kali 5 25 ya. 1 sampai 30 deh berarti. 1 sampai 30. Bebas naruhnya. For example ya, contoh. Mana jangan di sini dong. Di sini dong. Nah, contoh ya, Mister ya. 20 dulu, 22, 23, 17, 18, 19, 2, 3, 7, 8, 9, sampai 30 ya teman-teman ya. Bebas, ini ada 25 harusnya. 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18. 18 udah ya? 17 udah. Salah. Terus berapa ya? 7, 8 udah, 23 udah, 5, 12 udah ya, belum. 13 udah, 14, 21, 21 belum, 24. Nah, jadi isi kotak kalian pakai angka-angka 1 sampai 30, 55 kotaknya, berarti ada 24 angka. Yang tengah-tengah kosong ya. Udah, oke sama Jose. Bebas naruhnya bebas.
Naruhnya bebas, nggak harus sama dengan Miss Fitri. Jangan sama malahan. Kalau sama, ntar kita bingonya barengan. Sudah? Josie sudah? Oke, sudah Oke? Ya, belum. Yuk, cepat. Kita tunggu. Miss Fitri ini pertama kali juga nih. Itu udah tua kayak gini nggak pernah main bingo. Main bingonya pakai pakai soal matematik biasanya. Main bingonya biasanya pakai soal matematik kita. Kapan-kapan kita pakai bingonya pakai soal matematik tuh. Soal-soal sederhana lah. Sudah, Jose sama Kay. Kita mau cari yang random dulu. Random number. Nah, ini sering saya pakai juga kadang-kadang. Generate 1 sampai 25. Nggak kelihatan. Ada number saya di sini. Oh, saya pakein ini aja ya. Siapa? Nah, saya screenshot. Oke. Bingo saya screenshot. Yang disebut bingo itu kalau kalian dapatnya kayak gini ya. Vertikal, horizontal. Nah, ini saya boleh hapus. Bentar. Bingo saya udah screenshot ya teman-teman ya. Mana sih tadi? Oh, nah, saya sudah punya bingo saya di sini kok. Tadi saya hapus ya. Jadi kan dikatakan bingo kalau kalian punya vertikal sama horizontal ataupun diagonal. Diagonal karena diagonal kiri aman. Tapi yang penting ujung-ujung ya. Oke, udah siap Jose sama Kay? Oke, aman. Kita random. 1 sampai 20, 30 ya tadi ya. Yang pertama, angka muncul adalah 24. Miss Fitri punya 24 juga. Silakan di X. Pakai warna biru deh. Mana biru? Nah, kayak gini. Atau ditandain lah minimal. 5 kali ya, kita coba ya. 5 kali. 5 kali apa 4 kali? 5 kali. 4 kali. 4 kali atau 5 kali lah. Apa. Generate lagi ya. Angka kedua. 22. Kalian punya nggak 22? Ya ada, tapi jauh banget. Aduh, udah nggak bingo deh saya. Oke. Kita coba 5 kali, nanti kalau belum ada yang bingo, kita naikin lagi 5 kali. Ada nggak dua-dua? Oke. Jose? Oke, kita generate lagi. Oke, 10. Saya nggak punya, punya 10 punya. Oke. Deg-degan juga ya. Minimal ada satu yang bingo, baru kita berhenti. Tapi waktunya masih lama lagi. 23. Wah, saya ada dua nih. Mantap. 21. Aduh, jauh banget ya. Oke. Udah. 15. Ini kita udah 6 kali. Ada yang bingung nggak? Jose sama Kay? Belum? Belum. Oke. Kita lanjut ya 5 kali lagi ya. Ini udah yang ke-6 sih. Yang ke-7. 23. 23 sih udah tadi. Wah. Udah. 9. Aduh. 22. Udah saya dari 22. 3. Wah, bingonya kayak gitu punya saya jelek banget. Belum ya, belum bingo ya. 18. Ada yang sudah bingo?
Belum. Oke, kita lanjut. 9. 9 tadi udah aku. 13. Oke. 23. Tadi udah ya 23. 27. Saya nggak punya 27. 8. Ada di sini. Ada yang sudah bingo? Jose atau Ke? Belum. Lanjutin. 5. Dua lagi. Oke. Sudah? Ya sudah bingo? Belum. Oke, Jose udah bingo belum? Oke, dikit lagi ya. Kayaknya pada dikit lagi sih. 21. Oh, aduh 21 udah. 19. Aduh, 19. Sengit ya ini ya. Mulai sengit nih kayaknya. Oke, lanjut. 24. Enggak. Udah ya. Tadi udah ya 24. 19 udah. 2. Saya nggak punya 2. Punya 2. Oke, ada Domingo. Belum. Oke. Saya satu lagi nih. 28. Nggak punya 28. Ada yang punya 8 nggak? 27. 27 tadi udah muncul sih. Saya nggak punya 27. Saya nggak punya 28. 22. Udah tadi. 13. Tadi udah juga. 24. Tadi juga udah. Oke. 11. Ada yang punya bingo? Saya punya 2. Ini 16. Aduh, 16-nya nggak keluar. Kok 16-nya 2 kali ya saya? Udah deh. Emang salah saya nih berarti. 16-nya kedua kali. Oke. 17. Ya ampun. 29. 24. 24 nggak ada ya. 21. Udah. 20. Aduh. Saya dapat 20 ya. 13. Tadi sudah sih ini. 28 sudah tadi ya. 10. Udah tadi. 16. Ya, akhirnya saya bingo. Kalian ada bingo? Oke. Jose dapat berapa? Ada yang bingo kurang satu ya? Ada yang bingo kurang satu ada berapa? Hmm, Ah, berapa? benar. Ada berapa yang kurang satu? Kurang satu itu yang 4 atau 3 yang di free ya. Oke, ada berapa, Oke? 4. Semuanya berarti banyak juga ya. Yeay, saya menang. Kapan-kapan kita main lagi ya. Oke, kita foto dulu bertiga nih. Nggak, kalau bertiga ada nggak ya tempat imersifnya? Kayaknya nggak ada loh, adanya berempat. Iya, adanya berempat, bertiga aneh. Dah, yuk foto di sini aja. Kali aja nggak apa-apa sekali. Mana nih? Loh, kayak foto kok kayak gitu. Kayak biasa, aneh banget. Nah, kalau tadi nggak apa-apa. Orang foto kok mukanya palsu. Ayo, 1, 2, 3. Oke deh, satu kali aja. Kita tunggu berawal lagi ya kapan-kapan. Ada pertanyaan nggak untuk hari ini, materi hari ini? Jose ada pertanyaan, oke? Ada pertanyaan atau tidak? Oke, tidak ada, aman ya? If dan else sama bolehannya aman ya?
Oke, kalau gitu sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Ketemu lagi minggu depan di jam yang sama ya. Sehat-sehat selalu Jose dan Kay. Kemudian happy weekend dan selamat istirahat, liburan hari weekend. Bye-bye, Jose. Bye-bye, Kay. Bye-bye. Selamat siang. Misi Trejanif ya. Thank you, Jose. Thank you, Kay. Bye-bye.